Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan kisah Sayyidina Umar dan taubatnya pemuda pemabuk. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Pada suatu hari, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab melewati sebuah jalan di kota Madinah. Ia berjumpa dengan beberapa orang padanya. Di suatu jalan, ia berpas-pasan dengan seorang pemuda. Sebuah botol di balik pakaiannya tampak dari luar. "Hai anak muda, apa yang kau bawa di balik pakaianmu?" tanya Sayyidina Umar bin Khattab. Pemuda itu terdiam. Ia membawa sebuah botol yang berisi khamar. Ia panik dan bingung harus menjawab apa. Tetapi untuk menjawab dengan jujur, khamar, ia meski mabuk menjadi kesehariannya. Merasa sungkar dan malu. "Ya Allah, jangan permalukan aku di hadapan Umar. Jangan kau buka rahasiaku, tutupi rahasiaku di hadapannya. Aku bersumpah tidak akan meminum khamar selamanya," kata pemuda dengan hati penuh harapan. Pemuda ini lalu membuka mulut. "Wahai Amirul Mukminin, yang kubawa adalah cuka," katanya. "Perlihatkan agar dapat kulihat," kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pemuda ini menyerah pasrah. Ia mengeluarkan botol dari balik pakaiannya. Ia membukanya di hadapan Sayyidina Umar. Keduanya menyaksikan cuka yang menjadi isi botol tersebut, bukan khamar. Pemuda ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mukanya di hadapan Sayyidina Umar. Ia menempati sumpahnya. Ia menjadi orang baik yang meninggalkan sama sekali minumannya. Sahabat Sang Penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa sudah menjadi kebiasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum melarang atau menegur orang lain, terlebih dahulu dia memulai dari keluarganya. Pada suatu hari, dia memberi peringatan kepada keluarga dan berkata, "Orang-orang memandang kalian seperti daging santapan burung. Kalau saya mendengar di antara kalian ada yang melakukan kesalahan, maka saya akan melipat gandakan hukuman untuk kalian." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa saudaranya yang bernama Abdurrahman bin Umar bersama Abu Saru'ah bin Al-Harij ketika berada di Mesir di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pagi-pagi setelah bangun tidur, mereka berdua menghadap gubernur Mesir, Amr bin As. Mereka berkata kepadanya, "Semalam kami mabuk gara-gara minuman yang kami minum, tetapi kami sudah suci." Abdullah berkata, "Saudaraku memberitahukan kepadaku bahwa dia mabuk. Kemudian saya mengatakan kepadanya, 'Kemarilah masuk, saya akan mensucikan kalian.' Waktu itu saya tidak tahu apakah mereka sudah datang menghadap Umar. Saudara saya lalu mengaku bahwa dia sudah datang menemui Amirul Mukminin dan menceritakan hal itu kepadanya. Saya katakan, 'Hari ini janganlah memangkas rambut orang. Masuklah kemari, saya akan memangkas rambutmu sendiri.' Karena pada masa itu, orang yang terkena hukum had, rambutnya akan dipangkas. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Abdullah berkata, 'Saya akan membotakkan rambut saudara saya.' Sedangkan gubernur Mesir Amr bin As menyambutnya. Berita itu akhirnya didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah. Dia langsung melayangkan surat kepada gubernur Mesir itu, 'Secepatnya kirim Abdurrahman kepadaku.' Gubernur Mesir Amr bin As langsung menjalankan perintah itu. Abdurrahman bin Umar kemudian menghadap ayahnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, atas kesalahannya itu. Umar menyambutnya. Setelah itu, dia dikirim ke pengasingan. Selama sebulan keadaan baik-baik saja, tetapi karena takdir Allah, setelah itu dia meninggal. Orang-orang menyangka dia meninggal dunia karena dicambuk oleh Umar. Padahal sebab yang sebenarnya bukan karena hukuman itu. Sudah kita dengarkan
kisah Sayyidina Umar melakukan hukuman tanpa memandang bulu. Walaupun anaknya sudah melakukan kejahatan, beliau melipat gandakan hukuman kepada keluarganya beliau. Wallahu a'lam bisawab. Semoga jadi perhatian kita. Jangan sampai kita meminum khamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.